damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai insan yang diciptakan bagi Tuhan, marilah terlebih dahulu sebelum kita mengawali aktivitas kita pagi ini, kita lebih dahulu mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang menuntun kita dan terang bagi jalan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu terdapat di Mazmur 149 ayatnya yang pertama. Begini firman Tuhan: nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Salomo pernah menuliskan pengertian yang membuat banyak sekali orang bertanya-tanya. Pengertian itu terdapat dalam Kitab Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa yang ada di dunia akan ada lagi. Sesuatu yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Tidak ada yang baru lagi di bawah matahari. Seolah-olah pernyataan tersebut hanya berhenti sebatas itu, padahal sebenarnya Raja Salomo ingin berkata, carilah dan lakukanlah perkara-perkara yang bukan perkara yang sia-sia. Ludwig von Beethoven, komposer pencipta Simfoni 5 dan Simfoni 9 dan Piano für Elise, lagunya yang digubah oleh Henry van Dyke dalam judul Joyful Joyful, kami puji dengan riang, las rohaku lama memuji, merupakan salah satu lagu yang paling sering dinyanyikan dalam ibadah. Begitu juga dengan lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby, yang sejak kecil dia sudah mengalami kebutaan. Lagu-lagunya yang begitu terkenal seperti Ku Berbahagia, Mampirlah Dengar Doaku, Di Jalanku Ku Diiring, menjadi lagu yang sangat menyentuh ke dalam hati. Mereka berdua telah mati, tetapi karya mereka senantiasa dinyanyikan, diangkat kembali ke permukaan, karena memang orientasi mereka bukanlah untuk dunia, tetapi mereka melakukan itu untuk Tuhan. Sehingga kita mengerti satu hal, jika sesuatu yang disampaikan dengan begitu tulus dan murni hanya kepada Tuhan, maka apa yang diberikan dengan tulus dan murni kepada Tuhan tidak akan pernah terhapus begitu saja dari dunia ini. Saudara, bagaimana mereka bisa menciptakan lagu yang baru, yang begitu mengena di telinga dan begitu mengena di hati? Inilah awal pembaharuan itu. Bahwa orang-orang yang sudah senantiasa hidup di dalam Tuhan akan mengalami pengalaman baru. Sebab dalam firman Tuhan kita menemukan sesuatu yang senantiasa baru. Pengalaman di dalam Tuhan akan mengubah seseorang, dan perubahan hati itu akan membawa dia kepada suatu pengertian dan akan menjadi sebuah syair yang baru, menjadi lagu yang baru bagi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lagu yang baru itu adalah pengalaman baru dalam Tuhan. Tetapi sayangnya di dunia ini kita mendapati bahwa lebih banyak hal-hal yang lebih melahirkan keluhan baru daripada nyanyian baru. Orang kudus dalam perjanjian lama adalah mereka yang hidup dalam timbal balik antara keset atau kasih setia dengan Allah. Kini kita lebih bersyukur dari mereka. Mengapa? Karena Abraham, Musa, Raja Daud, Raja Salomo adalah mereka yang dulunya sudah hidup
sebelum Kristus lahir di dunia. Artinya mereka masih menanti-nanti keselamatan itu dinyatakan di dalam Kristus. Tetapi kita menjadi orang yang paling bersyukur karena keselamatan itu sudah dinyatakan dalam Kristus. Kita kini mewarisi kematian dan kebangkitan Kristus. Maka itulah suatu syukur yang sangat luar biasa karena kita sudah hidup dalam pasca kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, Raja Daud menjadi seorang penulis syair yang paling banyak yang menuliskan syairnya dalam kitab Mazmur. Padahal dia masih berada dalam penantian Kristus yang akan lahir dan penantian keselamatan yang akan datang. Tetapi kita yang sudah mewarisi kematian dan kebangkitan Kristus masih hanya melakukan sesuatu yang begitu-begitu saja. Bukankah kita layak memberikan sesuatu yang baru bagi Tuhan? Ketika Raja Daud bisa menciptakan berbagai macam syair yang baru bagi Tuhan, itu karena dia bergumul dan menemukan jawaban dalam Tuhan, dan segala kehidupannya hanya berlandaskan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hiduplah dalam Tuhan dan rasakan hidupmu semakin berubah. Itulah awal nyanyian baru sebagai nyanyian kemenangan. Menangkan hari ini, jadikan hari ini menjadi awal yang baru sebagai kehidupanmu bersama-sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang telah memelihara kami. Kami akan menyanyikan lagu baru bagi-Mu Tuhan, karena kami telah menyelami karya keselamatan yang daripada Bapa, yang memberikan pengertian yang luar biasa. Kami patut bersyukur akan hal yang telah kami terima, sesuatu yang paling berharga yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini, yaitu keselamatan di dalam Kristus. Terima kami Bapa, terima pujian kami dan pekerjaan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.